dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lokasi tambang emas ilegal di Desa Tomado akhirnya ditutup. Sebanyak 1,7 kg sabu-sabu dimusnahkan aparat Polresta Palu. Polisi menyelidiki dugaan jual beli alat pertanian bantuan dari pemerintah. Aktivitas tambang emas ilegal di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, ditutup oleh pihak Polres Sigi. Polisi menangkap seorang warga serta menyita barang bukti sebanyak 13 karung berisi material tambang. Penutupan pertambangan emas tanpa izin ini ditandai dengan membuang batu bersama-sama ke lubang bekas tambang. Aksi ini dipimpin langsung Kapolres Sigi, AKBP Kariang Syahritonga, bersama Bupati Sigi, Rizal Incenai dan Balai Taman Nasional Lorelindu. Puluhan personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan ke lokasi tambang. Petugas memergoki warga yang sedang menambang sehingga langsung ditangkap. Selain itu, menyita belasan karung berisi material tambang. Langkah tegas penutupan tambang ilegal ini ditandai dengan pemasangan garis polisi di lokasi tersebut. Kawasan tersebut selanjutnya akan dibangun pos penjagaan yang melibatkan aparat gabungan. Mereka akan menjaga wilayah tersebut agar warga tidak datang kembali melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Gabungan baik dari TNI dan Polri bersama pihak dari Taman Nasional. Jadi kita bersama-sama bukan hanya sendiri dalam rangka melakukan pencegahan. Jangan sampai lagi ada penambang tanpa izin di lokasi ini. Berapa hari nih dia punya untuk penjagaan di sini? Terbatas. Ya, batasnya. Tanpa batas? Belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan. Sampai batas waktu yang ditentukan. Pakai jari. Izin Bapak. Ya. Aktivitas tambang di Desa Tomado, Kecamatan Lindu sudah berlangsung lama. Upaya penutupan tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Lorelindu tersebut berkali-kali dilakukan aparat keamanan, namun tidak diindahkan para penambang. Pelaku tambang ilegal dan barang bukti berupa belasan karung berisi material tambang kini ditahan di Mapolres Sigi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Kepolisian Resort Palu memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,7 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan selama Maret hingga April 2025. Polisi juga menahan 2 tersangka yang merupakan kurir dan pengedar narkoba tersebut. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan di halaman Mapolresta Palu dan berlangsung selama 1 jam. Polisi juga menghadirkan 2 tersangka yang merupakan pengedar barang haram tersebut. Kedua tersangka berinisial HY dan ADW turut menyaksikan pemusnahan sabu-sabu yang ditangkap di 2 tempat yang berbeda di Kota Palu. Pemusnahan sabu-sabu tersebut sebagai bentuk komitmen serius polisi dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Palu. Selain itu, wujud transparansi kepada publik dan menutup celah penyalahgunaan barang bukti. Selama ini, aktivitas peredaran narkotika masih marak terjadi di Kota Palu. Terbukti dengan adanya penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti. Kesempatan pagi hari ini, kami dari Polresta Palu melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba hasil tangkapan pada tanggal 11 April dan 11 Maret 2025 di Jalan Lembu, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, dengan berat 1 kilo. Tersangka HY, umur 38 tahun,
alamat Jalan Poros Palu, Bangga, Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Beliau. Sementara itu, kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Palu. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Bantuan mesin pertanian diduga diperjualbelikan. Mesin pemanen padi atau Combine Harvester tipe Maxi Bimo 110 Plus dijual dengan harga 200 juta rupiah. Padahal alat tersebut merupakan bantuan hibah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng kepada kelompok tani di Desa Kampung Baru, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala. Terungkapnya dugaan penjualan mesin pertanian bantuan pemerintah tersebut berawal dari kecurigaan kelompok tani. Mereka menilai ada kejanggalan dalam penyalurannya. Bantuan tersebut tidak diserahkan kepada ketua kelompok seperti prosedur yang berlaku, melainkan harus dibeli senilai 200 juta rupiah. Kasus tersebut menjadi sorotan lantaran mesin tersebut merupakan bagian dari dana aspirasi yang seharusnya ditujukan untuk pemberdayaan petani. Diduga aktivitas penjualan mesin tersebut melibatkan oknum staf DPRD Sulteng dan salah seorang anggota kelompok tani. Saat ini kasus tersebut tengah dalam pengembangan pihak kepolisian. Nah, iya, soalnya sudah ada PH di dalam. Nah, tapi kan kami punya penyuluh di lapangan. Kalau memang sudah selesai permasalahan dengan APH, sudah clear, alatnya mungkin sudah kembali ke kelompok yang ada, itu baru kami turun lagi melakukan evaluasi. Bagaimana ini alat dimanfaatkan seperti apa? Apakah ada dampak sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tersebut? Kami sangat sayangkan memang itu, Pak. Kami sangat syukur ada PH mungkin yang berlanjuti supaya kasihan bantuan pemerintah, uang negara ini diberikan dengan ikhlas kepada petani yang ada, baru ada oknum-oknum mungkin. Insyaallah tidak ada lagi yang kayak begini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyayangkan adanya penyelewengan dalam penyaluran bantuan tersebut. Padahal sebelumnya mekanisme penyaluran bantuan mesin pertanian tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, di mana setiap kelompok tani mengajukan permohonan bantuan melalui proses administrasi yang ketat. Mesin pemanen padi tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari APBD Sulteng tahun 2024 dengan nilai pengadaan mencapai 450 sampai 500 juta rupiah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.